kita memiliki keseimbangan diri, gitu kan. Orang itu nanti bisa segan sama kita, walaupun kita muda. Karena biar mereka aja menilai gua mau jelek mau buruk ya itu penglihatan mereka sendiri. Di saat mereka ngeliat gua buruk, sebenarnya mereka lagi ngeliat diri sendiri. Dan sebenarnya kalau mereka ngeliat gua baik pun sama, mereka lagi ngeliat dirinya sendiri. Nah sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya kalian takut. Nah mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke @thesensei_illustrator yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4 dan juga banyak diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Sendiri ada juga yang ngebimbing lah dari orang tua. Dari orang tua sendiri ngebimbing, ngasih tahu lah tentang kehidupan, tentang pengendalian diri, tentang perbedaan A, B, C, D. Makanya saya sekarang mikir korban aja lah gitu kan, orang pakai batu emang kenapa gitu kan. Mungkin itu dia senang sama batu itu. Orang pakai kalung bukan berarti ilmu gitu kan. Orang setuju. Kita jadinya nggak bisa ngeliat orang tuh dari penampilan. Di situ saya diajarin gitu Iya, loh sama benda-benda yang kayak klinik seperti ini tuh sensitif gitu loh. Maka dari itu semenjak saya sekarang ini walaupun tetap saya gunakan akan tapi saya lebih mempelajari tentang banyak hal kehidupan, nggak bisa menyalahkan orang sembarangan. Benar. Dan juga lebih ke arah tidak bisa memandang orang tuh sebelah mata. Nggak bisa lihat dari covernya aja walaupun kelihatannya kecil nih kayak saya gitu masih muda, belum berarti kan saya nggak bisa apa-apa. Benar, setuju. Atau sebaliknya gitu kan, yang tua bukan berarti bisa juga kan gitu. Karena ilmu spiritual itu sifatnya universal. Gitu, nggak tua nggak muda pasti ya jangan ngelihat dari fisiknya dari gitu. Fisiknya dari luarnya. Tapi dari dalamnya kan gitu. Berarti kalau sekarang ini Kang Yuda di mana sekarang berarti mempelajari soal ilmu-ilmu kehidupan aja. Ya, ilmu kehidupan karena menurut saya sih udah bukan waktunya gitu lagi, udah capek dulu mah ibarat kata ya anak-anak muda ya sekarang banyak nanya, "Bang, pengen kodam gini." Saya mah udah capek gitu-gituan tuh. Udah kayak ya, udah masa lalu gua tuh udah apa sih udah kayak gitu. Benar, gitu. apalagi di YouTube banyak banget orang yang jujur. Nah, kenapa saya jarang speak up ini? Karena di YouTube ini banyak orang yang cuma modal omong doang, tapi nggak ada bukti. Oh, oke. Paham. Misalnya ngeliat orang tuh ngomong doang, tapi nggak bisa ngebuktiin. Benar. Kalau mungkin teman-teman subscriber gue kan sering ngebuktiin ke kalian main game tuh ya di Instagram dan di TikTok. Kadang-kadang gue selalu buktiin dan kalian mungkin yang beli barang gue nih ya, yang dia jual di Desain gitu ya, di Shopee, di Tokopedia, pakai perantara dari gue via doa gitu kan. Itu kalian juga ngerasain khasiatnya kan seperti itu. Gitu kan. Maka dari itu kalau gue mah bukan sekedar omong dong, kalau ngomong itu malu. Bener sih. Semua orang juga marketingnya jago lah ngomong gitu kan apa. Tapi kalau dibuktiin ya belum tentu semua orang bisa ngebuktiin kan. Benar, gitu. setuju. Kalau gue mah kadang-kadang Bang, gue pengen lihat dong kodam gue sendiri nih, lu lihat sendiri aja. Kayak lu aja dulu gimana ke gue? Iya, benar. Ya gimana coba ceritain coba. Tapi jujur, pas first impression ya ketemu sama Kang Yuda itu gue ngeliat cuma emang sebelah mata gitu kan, ngeliat kayak lu kayak pantaran sama gue gitu bahasanya kan. Ya kan saya dulu tuh pas di live pantaran ini mah. Pas gue kesini ya kan temen-temen nih, saya ketemu Kang Yuda tuh kan, kesini kok di saat gue bertanya malah dibuktiin gitu. Rasanya sendiri. Iya rasanya sendiri gitu kata saya. Kok biasanya kan kalau yang saya temuin ya Kang ya, di mana paranormal lainnya pernah saya datang dia nebak gitu ngomong abis ini kadang-kadang sudah gue gak pernah ngeliat saya udah mati gitu kan ngomongnya, gue gak pernah lihat. Tapi pas di sini malah dibuktiin gitu, pas saya ngomong ini juga oh iya gitu kan, kata Kang Yuda juga menjawab juga, dijelasin juga gini itulah akhirnya makanya ini kayaknya emang bener sih nggak boleh ngeliat orang sebelah mata ya, gitu. Makanya kalau saya masih udah biasa lah bilang keturunan A, kalau menurut saya nggak ngaruh sih. Dari manapun orang, mau keturunan siapapun orang, tetap aja kalau misalnya cuma sekedar omong doang mah ya percuma gitu kan. Ibaratnya ini bukan sombong ya, benar. Ini realita yang saya temui. Kok banyak orang-orang, banyaklah konten-konten saya ditiru lah di TikTok terutama ya. Benar, setuju. Gitu kan. Tapi gini Kang, jujur ya, gue nih sering ikut Kang Yuda, gue sering nemenin Kang Yuda juga kan kayak saya. Gue sering ketemu sama paranormal nih ya, punten ya. Maksudnya ini biar orang juga nggak menilai Kang Yuda sebelah mata.
Jujur gue sering ketemu Kang Yuda, ngeliat Kang Yuda juga. Paranormal itu rata-rata yang gue lihat malah kayak ibarat kata nunduk. Itu bisa gak sih Kang? Maksudnya ini sih gue sebenarnya saya nih ya, kayak sedikit penasaran kenapa sih orang-orang itu kok bisa kayak gitu? Sama lu gitu. Sama Kang Yuda. Oh gitu. Karena kan sering ya, maksudnya mungkin kalau yang di media ini mungkin di YouTube Jarang gue tunjukin. jarang tunjukin, tapi kan kalau misalkan lagi ketemu langsung sama paranormal atau mungkin lagi diskusi juga gitu di live streaming lah, itu kenapa yang sering saya lihat orang-orang tersebut nih ya, yang bisa dibilang paranormal juga atau spiritualis juga, itu tuh rata-rata nunduk Kang. Nunduk sama gua gitu. Ibarat kata nunduk lebih hormatin, padahal ibarat kata umurnya berbanding jauh. Ya. Karena apa? Nah itulah di saat kita memiliki keseimbangan diri, gitu kan, orang itu nanti bisa segan sama kita, walaupun kita muda. Tapi di saat kita belum bisa mengendalikan diri, masih selengean bahasa kitanya, masih kayak lu dulu mungkin ya. Iya, bener asli. Tol gitu ya. Asli. Dulu gue liat konten lu, ya itu masa lalu kan. Masa lalu gitu kan. Nah itu orang itu akan mencoba lebih tengil dari kita. Terpacu ya. Iya, di saat kita sopan sama seseorang, orang itu akan sopan sama kita. Tapi di saat kita ini tengil, orang itu kan tengil sama kita. Jadi segala sesuatu kita nggak bisa segala sama ratakan. Benar, gitu setuju. Mungkin kenapa saya disegani oleh mereka karena saya sopan sama mereka kan seperti itu. Iya Kang. Itu ya. Di saat mungkin kalau gue tengil sama dia, alah lu mah ini gitu kan. Pasti dia akan kesal sama kita. Ya nggak? Gitu ya kan. Nah, yang dimana kalau kita sopan tuh aura kita tuh pancarannya kenceng. Oh pancarannya. Iya di saat kita merendah, serendah-rendahnya sampai tidak bisa direndahkan orang lain. Keren tuh quotes ya. Sebenarnya sampai tidak bisa orang itu nanti akan lebih segan sama kita. Itu aja sih kalau tips dari gua. Makanya kalau buat kalian yang baru punya ilmu kebal aja udah sombong, itu bagi gua ya ilah sebelah mata. Benar. Gitu. Kenapa? Karena kalian sombong. Gua pun akan sombong. Tapi di saat kalian sopan, saya pun akan sopan. Gitu aja simpel. Gitu. Jadi kalau misalnya pembelajaran keilmuan tuh gitu sebenarnya, lebih ke arah sana. Tapi kadang-kadang juga emang ada orang ketemu nih sosok paranormal kadang-kadang angkuh. Ada kenapa ya? Karena ya menurut saya mereka itu nggak belajar lah, cuma modal peci, ya modal totopong, modal belangkon, sama modal penampilan. Gitu. Karena apa? Karena ya itulah mungkin mata pencaharian mereka bisa dari itu doang. Jadi ibarat kata lebih ningkatin PD-nya dia kali ya. Modal penampilan. Sekarang mah lu mau jadi spiritual juga lu pakai totopong kayak gue biasa pakai kan. Iya. Pakai setelan dukun lah. Itu orang pasti percaya. Kalau nggak setelan ustad dah, pasti orang percaya. Mau yang penting jago ngomong juga ya. Jago ngomong aja intinya gitu. Jago ngomong, jago ngeyakinin orang itu bisa jadi spiritual. Lu lihat aja gue sekarang, gue pakai baju biasa, benar, gitu kan, nggak pernah pakai, ya pernah apa beberapa baju kotor pun gue habis gue sholat gitu kan. Tapi kalau gue nggak pernah terlalu nampilin bahwa gue tuh bisa gitu loh. Benar setuju. Gitu loh. Gue nggak pernah mau nampilin seperti itu, karena biar mereka aja menilai gue mau jelek mau buruk ya itu penglihatan mereka sendiri. Di saat mereka ngeliat gue buruk, sebenarnya mereka ngeliat diri sendiri. Dan sebenarnya kalau mereka ngeliat gue baik pun sama, mereka ngeliat diri sendiri. Gitu aja simple. Okay. Makanya gitu, bukan berarti gue ini baik depan mereka karena mereka baik sama gue, gitu aja. Ibarat kata kuncinya berarti kita harus bisa menyeimbangkan diri dulu ya kan? Ya itu kuncinya kalau spiritual itu ya penyimbangan diri penting ya. Di saat kalian bisa menyeimbangkan diri, insya Allah nanti ketemu jalannya. Nanti juga tahu sendiri. Tapi ada satu lagi pertanyaan nih Kang ya. Mungkin banyak penasaran juga. Dari Kang Yuda udah berkelana lah, ibarat kata ngebantu orang nih berkelana kemana-mana. Kang Yuda tuh kayak gimana ya? Yang saya lihat tuh pede gitu, maksud buat ngeladenin jin-jin apapun gitu. Yang saya lihat tuh ibarat kata ya udah lillahi ta'ala kan. Pede mati atau gimana pun ya udah gitu kan. Saya selalu lihat tuh, dan saya pun juga sering ikut ya Kang Yuda. Kayak nggak ada jipir-jipirnya gitu kan sama jin. Nah itu tuh yang saya pengen tahu tuh, apakah memang dari pengalaman dulu Kang Yuda udah bertahun-tahun ya kan ngejalanin ke spiritual, atau mungkin Kang Yuda lebih mempelajari gitu. Iya. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin Kang Yuda tahu gitu kan. Kalau gue sih main prinsip gue gini, jin itu nggak lebih sempurna daripada kita, gitu kan. Kita ini lebih sempurna nih, sekuat apapun jin, tetap aja yang lebih sempurna manusia di mata Allah. Setuju. Benar kan? Benar. Ya, makanya ngapain kita takut sama mereka? Kecuali mereka ini sopan sama kita nih, ya kan? Dia baik sama kita. Jin pun sama, punya sifat sopan, punya sifat baik. Ya tidak semuanya jin itu tidak baik. Makanya buat ada teman-teman yang yang berhubungan sama jin pasti dianggap jahat.
Makanya nggak belajarnya ceramah YouTube gitu kan, seperti itu. Ya udah gitu buat nemenin tidur doang, seperti itu. Nggak dimaknain. Nggak dimaknain gitu loh. Setuju. Gak apa-apa buat nemenin tidur kalau untuk dimaknain sambil kita nanti terapkan nggak apa-apa. Tapi kalau misal mereka memukul sama rata semua, tadinya mereka nggak belajar kan gitu. Setuju. Intinya satu sih, kalau jin itu kenapa saya selalu berani sama jin, karena saya mikir saya paling sempurna kok. Gitu aja, ngapain takut sama mereka gitu kan. Selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Nah, kenapa saya dieksplor kadang suka pura-pura takut, pura-pura takut ceplosan kan. Iya, sebenarnya lebih explore tuh biar ke bawah aja kalian. Ke bawah suasana. Ke bawah suasana. Kalau misalnya gua cuek kayak gini kan, nggak ada apa-apa, nggak seru kan. Iya sih, bener apa yang juga. mau dilihat? Iya, bener, gitu kan? bener. Udah penampakan nggak ada, ya kan, guanya berani. Iya. Kalian apa yang dirasakan? Bener, gitu kan? setuju, Tapi kalau setuju. guanya takut, kalian tuh pasti ke bawah takut karena Auranya. aura gitu kan. Gue seolah-olah bikin bagaimana caranya takut nih gitu kan. Bener. Beraniin walaupun berani cuma takut. Jadi biar mereka ini ya enak lah gitu lah ya. Setuju. Ya lu tau sendiri kan, gue kemarin di tempat angker nantang. Tahu tuh. Itu sesudah yang ini ya, apa namanya, pas sudah YouTube buat shoot, pas sudah shoot baru. Itu pura-pura doang. Maksudnya itu buat hiburan gitu lah. Nah, sebenarnya ada lagi sih. Ini kan banyak ya Kang ya. Mungkin beberapa paranormal, spiritualis yang dimana kadang-kadang ini sih sebagai edukasi sih Kang ya. Kan Kang Yuda juga udah lama juga ya kan di dalam dunia spiritualis. Kenapa ada beberapa orang gitu spiritualis yang kadang-kadang suka nakar ilmu? Nakar ilmu? Pandangan Kang Yuda juga. Misalnya gini Kang, contohnya. Kayak dia mau bantuin orang, tapi dia nakar ilmu. Oh. Itu maksudnya tuh apa ya? Kenapa gitu? Sedangkan yang saya ikut Kang Yuda selama ini tuh Kang Yuda nggak pernah seperti itu gitu. Iya. Bukan saya membanggakan ya teman-teman ya. Tapi ini real kan? Iya, Real yang saya pernah ikutin Kang Yuda kemana aja, ngobatin kemana saya ngikut. Itu emang real. Maksudnya kok Kang Yuda nggak pernah ngomong, wah gua nggak bisa nih. Ini berat ya kan? Nggak pernah ngomong gitu, jujur ya. Gua di sini real juga. Gua nggak pernah bangga-banggain Kang Yuda. Emang kalau Kang Yuda seperti itu emang real seperti itu gitu. Nah itu kenapa tuh Kang kalau boleh tahu? Nah, Ini sebagai edukasi aja. Iya, kalau orang masih nakar ilmu, tandanya orang itu masih belum bisa apa-apa. Belum bisa. Masih mengandalkan sosok pendampingnya dia. Oh. Kan ada ilmu kodam ada juga ilmu instan tuh yang sekarang pakai pil aja bisa langsung jadi gitu kan. Ada juga. Ada. Kenapa? Mereka merasa dirinya itu kodamnya itu ya, kodamnya itu kalah. Kalah dan tidak sanggup, dan daripada nanti resiko, ya kan, dirinya takutnya kembali ke dia. Akhirnya dia bilang, saya nggak berani nih angkat tangan. Kayak gitu. Atau mungkin juga kadang-kadang kan kalau yang berat gitu biasanya tarifnya lebih mahal tuh kan. Ada yang berat kayak gitu. Ada yang begitu. Saya mah mikir gini sih, seberat apapun orang itu punya ketempelan, kena santet, kena ilmunya ya gitu kan. Saya akan menghadapi. Kenapa? Karena saya punya Allah. Allah itu nggak ada yang bisa bandingin. Benar. Lu mau nyari orang sakti kemanapun nggak akan ada. Benar. Ketemu pasti ada lagi. Tapi kalau kita yakin sama yang menciptakan orang sakti tersebut, ya kan, atau menciptakan kodam tersebut, atau ilmu tersebut, insya Allah kita pun bisa lebih dari yang lain, gitu aja. Benar. Ngapain takut kan ibarat kata gitu? Iya. Ya kalau ibarat kata kita mati nih, ya di saat kita menolongkan, insya Allah itu syahid, karena kita mati dalam keadaan membantu seseorang. Dan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kita pun nggak pernah tarik kan. Bener, setuju. Dan saya pun nggak pernah di sini YouTube pernah nggak saya buka praktek sekian, konsultasi, jual obat, ujung-ujungnya cuman di sana diapain gitu kan. Saya nggak pernah kan gitu. Karena apa? Saya nyadar saya mah ya punya kayak gini mah lillahi ta'ala aja. Kalau kecuali yang datang langsung ya. Kecuali di online yang beda lagi itu kan. Itu karena kan ibarat kata tempat perusahaan lah, dan banyak juga orang-orang karyawan harus digaji gitu. Kalau saya gitu sih, nggak pernah saya makan sendiri, saya mah bener, gitu setuju. ya. Segala sesuatu. Dan kan di sini pun juga ada Kang ya, ibarat kata anak pembimbing lah ya, yang pembimbing Kang Yuda yang bimbing nih, ada juga ilmunya berat kan, yang si ini yang Batara Karang ini. Iya, ada si Dennis tuh yang pernah cerita juga kan, itu ibarat kata berat Kang ya. Ilmunya berat banget itu, tapi dia sempat kemana-mana lah, intinya sempat ada niatan baik juga. Ilmu santet lah bahasa kita namanya. Santet. Dia tuh menjadi seorang santet, cuman saya mencoba menolong dia bilang, "Bang, lu kira-kira bisa nggak Bang?" Insya Allah bisa. Masa gua nggak bisa? Iya, setuju. Sebelum titik darah penghabisan gua udah nggak bisa napas lagi nih, gua bisa bantu lu. Kecuali gua udah nggak bisa napas, gua udah nggak bisa diri, ya gua mau gimana lagi kan bantunya. Tapi ibarat kata itu kan berat tuh Kang ya. Iya berat banget bahkan sampai diteror keluarga gua. Teror anak gua, istri gua. Tapi kalau gua sih nanggepinnya, ya ini resiko gua sebagai orang yang
mau menolong gitu aja. Oke. Ya kalau misal kita nggak mau kayak gitu ya udah nggak usah ditolong gitu Biarin aja. aja gitu ya? Iya, tapi tetap saya hadapin. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kelar. Baik. Ya jadi orangnya juga mau sekarang lebih baik kan Benar, gitu ya. setuju. Seperti itu. Ya lu juga sama kan, lu ilmunya banyak. Iya. Ya, lu. Iya, Terus yang lain juga ada. Ada juga yang lain, Pokoknya di benar-benar. rumah gua pada muda cuma ilmunya gila-gila gitu kan. Iya kan, ada yang ilmu aneh-aneh lah gitu kan. Ada beberapa orang dong yang benar-benar polos gitu. Iya, datang Iya. polos benar-benar. Rata-rata kebanyakan punya ilmu semua, cuman ya kembali lagi gitu loh. Kita bagaimana kita menghadapinya dan kalau kita niatnya lillahi ta'ala bantu, ya udah bantu. Apa yang tanggung-tanggung kan gitu. Benar, setuju. Dan Seperti juga itu. baru kemarin ya Kang ya, yang ibu-ibu tuh ada kan baru kemarin ke sini. Dia udah kemana-mana kan Udah katanya. kemana-mana, dia udah ke beberapa spiritualis lah yang terkenal di YouTube katanya gitu ya. Heeh. Ah. Itu maksudnya kalau menurut Kang Yuda ya, kan dia ibarat kata udah kemana-mana nih, udah kemana-mana, tapi malah ibarat kata kok nggak bisa dibilang nggak kena gitu. Ya, Itu faktornya kenapa sih Kang? faktor yang pertama, sebenarnya kan kalau seorang pengobatan itu ya, kembali lagi memang metode berbeda-beda, Benar. ya kan. Akan tapi kembali pada orangnya yang mau diobatin. Orangnya. Iya. Payetnya kan ada nih orang yang kadang-kadang pengen sembuh instan, tapi dia mau ngerubah. Benar. Ya, terus udah gitu semua resiko, semua beban ditanggungin sama si pengobatin. Iya. Kalau misalnya nggak sembuh, nyalain yang ngobatin, itu nggak akan sembuh. Itu nggak bakal sembuh ya? Karena apa? Pikirannya aja belum stabil. Oke. Iya kan, dia masih seolah-olah masih gimana sih? Intinya kalau pikiran kalian nggak stabil, ya yang diobatin ya, yang diobatin, yang diruqyah nggak stabil, sampai kapanpun nggak akan sembuh. Nggak bakal. Nah, karena apa di pikirannya mau ada kemauan, cuman nggak mau berusaha. Ibarat kata cuma niat di luar diri Ya. tapi di hatinya enggak. Kagak niat. Jadi kan gini kan, kita mendoakan. Kita kan ruqyah nih, mendoakan. Si yang obatinnya pun harus harus doa biar nanti sinkron nyampe Nyampenya. doanya. Iya kan gitu tipe kalian. Benar. Tapi kalau misalnya kita doang yang doa, kata Allah gini, ntar dibalikin. Ini yang butuhnya aja nggak doa sama gua. Jadi mau gimana nih? Mau gimana? Iya. Nah, iya kan, masa yang ini doang, yang obatinnya, ya kan gitu loh. Ibarat kata gini, lu ke dokter, lu nggak ada duit, otomatis terima nggak? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Zaman sekarang dokter pakai duit loh. Pakai duit. Tapi kan kalau di sini nggak pakai duit. Setidaknya lu bantu doa. Bantu niat juga udah ikhlas Iya, juga. Ikhlas juga doanya. Benar. Jangan setengah-setengah niatnya. Setuju. Gitu. Kalau setengah-setengah niatnya ya gue nggak bisa bantu. Benar. Karena apa? Yang nanti yang bakal bisa bikin si jin itu jadi kuat, karena hati kita masih ngunci. Oh. Iya, tapi di saat kita pasrah, contoh malu Benar. gimana kan? Gitu Iya, aja. setuju. Orang tua lu gitu. Iya, aja. setuju. Simpelnya gitu. Iya, benar-benar. Bagi pada diri kita sebenarnya pengobatin itu gitu. Kalau kata saya. Oke. Terus Kang Yuda kira-kira ada lagi nggak nih mau berbagi pengalaman nih dalam spiritual? Oh ya, kalau untuk pengalaman spiritual sih sebenarnya tadi kan sebenarnya panjang. Cuma gue ringkas aja langsung dari poin gitu kan. Sebenarnya intinya satu sih yang bisa kalian ambil. Pesannya dari gua, intinya kalau kalian ini pengen belajar spiritual, minimal kalian bisa mengendalikan diri dulu, perkuat iman. Karena apa? Kalau kalian imannya nggak kuat, itu kalau di dunia spiritual itu bisa dibilang kotor atau jahat, keras gitu ya. Iya. Kalau nggak kalian yang kesambat, ya kalian yang nyambat dia gitu, bahasa kita gitu, ya kan? Karena apa? Kalau kalian nggak kuat iman, itu si jin itu nanti pasti nggak ganggu. Terus tinggal Ganggu pasti. Kalau gua dulu aja waktu ngamalin sesuatu pasti ada godaannya. Iya, pahitnya gini, gue ngamalin buat rezeki nih, digodanya rezeki kita banyak, akhirnya kita lupa akan yang maha kuasa ya gitu, sama Allah kita lupa gitu kan. Nah, terus kita juga belajar ilmu kebal misalnya nih, otomatis kan kalian hawanya emosi pengen ribut aja. Setuju. Iya gitu kan? Iya. Iyalah, itulah makanya mendingan kalau kalian mau belajar itu kalian mengendalikan diri dulu. Jangan sembarang belajar hebat kayak dia biar kayak orang kayak kata teman gua, jangan kayak gitu. Kalian mengendalikan diri dulu, perkuat iman. Ya di saat kalian itu sudah tercapai, insya Allah nanti apa yang kalian inginkan tercapai gitu aja. Oke. Kalau Nih, gua pengalaman bagus nih dari Kang Yuda nih buat teman-teman juga. Jarang-jarang loh Kang Yuda speak up ya kan? Ya, gue jarang-jarang speak up gue karena nggak mau terlihat banget. Apalagi di live streaming juga nggak pernah speak up juga tentang kayak gini sampai terhalalur udah dibuka juga ya kan. Ini sih suatu bangga juga, saya juga diperbolehin nanya juga buat Kang Yuda. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman Kang Yuda? Udah sih itu aja sih dari gue. Tapi pesan-pesan gimana? Ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesannya ada sih tadi tuh, kayak bagus pesannya. Bagaimana? Jadilah serendah-rendahnya di titik paling rendah, ya, agar kalian ini tidak bisa direndahkan oleh orang lain. Mantap. Dan jadilah nol
Ya, jangan atas, jangan bawah, agar kalian tetap stabil. Gitu aja dalam menjalankan segala sesuatu. Widih, bukan main. Oke. Berarti mungkin teman-teman nih udah terbuka nih ya untuk tentang perjalanan keilmuan Kang Yuda. Berarti udah cukup Kang Yuda? Cukup. Oke. Tapi sebelum kita closing, saya mau nanya Kang dari tadi sebenarnya. Apa nih? Nanya apa lagi? Ini gelang. Oh, gelang. Iya, Oh, dari tadi siap. pakai gelang aja nih. Ini gelang dari mana gitu? Pakai gelang itu tumben-tumbenan nih. Saya ngeliat Kang Yuda pakai gelang aja sama cincin ya kan. Iya, benar-benar. Jadi gelang ini sebenarnya kan emang gue jual untuk perantara media. Oh, Karena oke. kan ini gelang ini sebenarnya kan bisa disimpan aura doa, ya, Oke. energi doa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kayaknya gue jual gelang ini karena atas permintaan dari netizen gue juga. Lo dari subscriber dan Iya, netizen bang lah ya. coba bang jual perantara biar bisa menetralisir diri, gitu kan, biar Oke. kita auranya lebih terbuka. Makanya gue taruh di gelang ini, sama di parfum-parfum, sama cincin-cincin gitu loh. Oke. Biar kalian ini nanti, ibarat kita kan kalau jarak jauh kan susah kan. Iya. Makanya gue jual perantara gitu loh. Maka dari itu gue pakai gelang ini untuk nunjukin gitu. Nih kalau misalnya kalian pakai gelang ini selain aksesoris, tapi ada khasiatnya juga. Mana kasih itu juga. Iya, dan kalau mau order Iya, langsung mana di tuh? @thesensei_illustrator Oke. di Instagram atau mungkin di Shopee juga ada. Shopee ada. Di Sensei Illustrator. Oke. Tuh. Di Tokopedia ada. Tokopedia juga ada. Apa tuh? Yuda Adik. Oh, Yuda Nah, Adik. Yuda Adik. Kalau kalian mau order batu, ini pribadi ke gua karena batu Langsung. lelang men. Oh, main lelang. Ya, seperti itu. Oke. Itu media apa aja insya Allah berkah buat kalian. Oke, Karena tuh. ini pakai doa-doa ruqyah ya. Oke, siap. Seperti itu. Jadi itu buat teman-teman tuh yang mau order tuh buat batu langsung ke Instagramnya Kang Yuda ya, Kang Yuda _ terus juga buat minyak, gelang-gelang langsung aja ke @thesensei_illustrator di Instagram atau juga di Shopee ada ya Kang ya. Di Sensei Illustrator. Dan Tokopedia-nya tadi apa? Tokopedia Yuda ADDICT. Oke, Yuda Edik. Yuda Oke, tuh Edik. lah, jangan lupa ya langsung di order nih. Ya, Langsung oke. mantep Nah, pokoknya. lu kan pakai cincin dari mana itu? Ini gue juga pakai cincin ini. Ini cincin dari Kang Yuda _ dua-dua aja. Iya. Oke, udah cukup ya Kang ya mungkin ya kita pembahasan malam ini ngobrol santainya. Makasih juga Kang Yuda atas Ya, pembelajarannya sama-sama. dan pengalaman-pengalamannya. Yang baiknya diambil, yang buruknya dijadiin pengalaman. Oke, semuanya teman-teman. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.